Pernahkah kamu mendengar istilah paru-paru dunia? Biasanya, orang langsung teringat pada hutan Amazon di Brazil. Tapi ternyata, dunia punya dua paru-paru utama. Satu di Amerika Selatan, dan satu lagi ada di sini, di Asia Tenggara, hutan tropis, Indonesia. Kenapa disebut paru-paru dunia? Karena hutan-hutan ini bukan hanya rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, tapi juga penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbesar di planet kita. Menurut laporan FAO dan World Resources Institute, Brazil dan Indonesia termasuk dua negara dengan luas hutan tropis terbesar di dunia. Menariknya, meskipun berada di benua yang berbeda, keduanya menghadapi persoalan yang mirip. Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan menjaga kelestarian hutan. Di video ini, kita akan melihat bagaimana Brazil dan Indonesia menjadi penentu masa depan bumi, sekaligus bagaimana keduanya sering berada di sorotan dunia ketika bicara soal krisis iklim. Kalau ada satu ikon yang melekat pada Brazil selain sepak bola dan Karnaval Rio, maka itu adalah hutan Amazon. Bayangkan saja, luasnya mencapai 5,5 juta kilometer persegi, membentang melewati 9 negara, tapi sekitar 60% berada di wilayah Brazil. Tidak heran kalau Amazon disebut sebagai hutan terbesar di dunia. Namun, tantangan Amazon semakin berat. Masalah terbesar datang dari deforestasi. Data INPE Brazil kehilangan lebih dari 11.000 kilometer persegi hutan Amazon pada tahun 2020 saja. Penyebab utamanya ekspansi peternakan sapi, perkebunan kedelai, serta pembalakan liar. Brazil adalah pengekspor daging sapi terbesar di dunia, dan sekitar 80% lahan yang gundul di Amazon digunakan untuk padang rumput ternak. Setting fires is a common way to clear land, and in August 2019, over 30,000 fires were burning in the Amazon, 3 times as many as August 2018. Many set illegally by ranchers, farmers, and landowners, emboldened by the government's new stance on the Amazon. Politik juga ikut bermain. Di era Presiden Jair Bolsonaro, kebijakan pro-bisnis dan pelemahan aturan lingkungan membuat deforestasi melonjak tajam. Bolsonaro bahkan menyebut hutan Amazon sebagai aset ekonomi yang harus dieksploitasi. Berbeda dengan penerusnya, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, yang berjanji mengembalikan komitmen perlindungan hutan dan menurunkan laju deforestasi hingga 0 pada tahun 2030. Tapi tekanan global tidak main-main. Uni Eropa mengeluarkan regulasi baru yang melarang impor produk hasil deforestasi, termasuk daging sapi dan kedelai dari Brazil. Sementara itu, konferensi iklim dunia seperti COP sering menempatkan Brazil di kursi panas antara menjaga hutan atau memacu pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, Amazon bagi Brazil adalah paradoks. Di satu sisi, hutan ini adalah kebanggaan nasional sekaligus aset global. Di sisi lain, ada jutaan warga Brazil yang bergantung hidup pada peternakan, tambang, dan perkebunan di kawasan itu. Pertanyaan yang sulit dijawab, bagaimana Brazil bisa menyeimbangkan keduanya? Kalau Amazon adalah jantung Amerika Selatan, maka Indonesia bisa dibilang paru-paru utama Asia, dengan lebih dari 94 juta hektar hutan atau sekitar 50% dari total daratan negara. Indonesia menempati peringkat ketiga dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Dalam hal luas hutan tropis, hutan Indonesia terbagi dalam berbagai tipe. Hutan hujan dataran rendah Sumatera dan Kalimantan, hutan mangrove terluas di dunia, hingga hutan pegunungan Papua yang masih relatif perawan. Setiap bentang alam ini punya kekayaan hayati luar biasa. Menurut WWF, Indonesia menampung sekitar 10% spesies tumbuhan berbunga di dunia, 12% mamalia, dan 17% burung. Dari orangutan yang hanya hidup di Sumatera dan Kalimantan, harimau Sumatera yang kini terancam punah, sampai burung cendrawasih yang jadi simbol Papua. Tapi, seperti Brazil, tantangan terbesar datang dari deforestasi. Data Global Forest Watch menunjukkan Indonesia kehilangan sekitar 9,75 juta hektar hutan primer antara tahun 2002 sampai 2021. Penyebab utamanya, ekspansi perkebunan kelapa sawit, penebangan kayu, pertambangan, serta kebakaran hutan dan lahan gambut yang seringkali disengaja untuk pembukaan lahan. Meski begitu, ada titik terang. Sejak 2011, pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Kebijakan ini terbukti memberi dampak,
Menurut laporan World Resources Institute, laju deforestasi Indonesia menurun hingga ke level terendah dalam 2 dekade terakhir. Bahkan, pada periode 2020 sampai 2021, angka kehilangan hutan primer di Indonesia turun sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah juga berusaha menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Kelapa sawit, misalnya, adalah komoditas ekspor unggulan yang menyumbang miliaran dolar setiap tahun. Namun, Indonesia juga berkomitmen pada perjanjian iklim internasional, termasuk Paris Agreement, untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hutan Indonesia ibarat pedang bermata dua, sumber devisa sekaligus penentu masa depan ekologi dunia. Tantangannya bukan hanya soal menjaga pohon tetap berdiri, tapi juga memastikan pembangunan ekonomi tidak menghancurkan warisan alam yang jadi kebanggaan bangsa dan aset global. Kalau dibandingkan, Brazil dan Indonesia ini seperti dua sisi koin yang sama. Keduanya punya hutan tropis raksasa, kaya spesies unik, dan sama-sama berhadapan dengan dilema klasik, ekonomi versus ekologi. Lalu, bagaimana masa depan dua paru-paru dunia ini? Kalau deforestasi terus berlanjut, dampaknya bukan cuma lokal. Dunia bisa kehilangan penyerap karbon terbesar, iklim makin tidak stabil, dan keanekaragaman hayati runtuh. Sebaliknya, jika Brazil dan Indonesia bisa menjaga hutannya, mereka bukan hanya melindungi ekosistem, tapi juga berpotensi jadi pemimpin global dalam solusi perubahan iklim. Singkatnya, masa depan bumi sebagian ada di tangan mereka. Pertanyaannya, apakah mereka memilih jalan sebagai penjaga paru-paru dunia, atau justru jadi penyebab sesaknya napas planet ini? Dunia ini sebenarnya hanya punya dua paru-paru besar, Amazon di Brazil dan hutan tropis di Indonesia. Kalau keduanya hilang, kita semua akan merasakan akibatnya. Entah kita tinggal di Jakarta, atau bahkan di New York, hutan-hutan ini bukan sekadar deretan pepohonan, tapi benteng terakhir melawan krisis iklim. Jadi, menjaga mereka bukan pilihan, tapi kewajiban. Pertanyaannya sekarang, menurutmu siapa yang lebih berhasil menjaga hutannya sejauh ini? Brazil atau Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena masa depan bumi bukan hanya ada di tangan mereka, tapi juga di tangan kita semua.